Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin As, sang pembebas Mesir. Ada 3 orang pemuka Quraisy yang sangat menyusahkan Rasulullah SAW disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwah beliau dan siksaan mereka terhadap sahabatnya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar menurunkan azab pada mereka. Tiba-tiba, tatkala beliau berdoa dan memohon, turunlah firman Allah, "Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim." Surat Ali Imran ayat 128. Rasulullah SAW memahami bahwa maksud ayat itu ialah menyuruhnya agar menghentikan doa permohonan azab dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah semata. Kemungkinan mereka tetap berada dalam keaniayaan hingga akan menerima azabnya, atau mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka hingga akan memperoleh rahmat dan karunia-Nya. Amr bin As adalah salah satu dari ketiga orang tersebut. Allah memilihnya bagi mereka jalan untuk bertaubat dan menerima rahmat. Maka ditunjukinya mereka jalan untuk menganut Islam. Dan Amr bin As pun beralih rupa menjadi seorang muslim penjuang dan salah seorang panglima yang gagah berani. Para ahli sejarah biasa menggelari Amr bin As sebagai penakluk Mesir. Namun gelar ini tidaklah tepat. Yang paling tepat untuk Amr adalah pembebas Mesir. Islam membuka negeri itu bukanlah menurut pengertian yang lazim digunakan di masa modern ini, tetapi maksudnya ialah membebaskannya dari cengkraman 2 kerajaan besar yang menjajah negeri ini serta rakyatnya dari perbudakan dan penindasan yang dahsyat, yaitu Imperium Persia dan Romawi. Mesir sendiri ketika pasukan perintis tentara Islam memasuki wilayahnya merupakan jajahan dari Romawi, sementara perjuangan penduduk untuk menentangnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Maka tatkala dari tapal batas kerajaan-kerajaan itu bergema suara takbir dari pasukan-pasukan yang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka pun dengan berduyun-duyun segera menuju fajar yang baru terbit itu, lalu memeluk agama Islam yang dengannya mereka menemukan kebebasan dari kekuasaan Kisra maupun Kaisar. Jika demikian halnya, Amr bin As bersama anak buahnya tidaklah menaklukkan Mesir. Mereka hanyalah merintis serta membuka jalan bagi Mesir agar dapat mencapai tujuan dengan kebenaran dan mengikat norma dan peraturan-peraturannya dengan keadilan, serta menempatkan diri dan hakikatnya dalam cahaya kalimat-kalimat ilahi dan dalam prinsip-prinsip Islam. Amr bin As tidaklah termasuk angkatan pertama yang masuk Islam. Ia baru masuk Islam bersama Khalid bin Walid tidak lama sebelum dibebaskan kota Mekah. Anehnya, keislamannya itu diawali dengan bimbingan Negus, Raja Habsyi. Sebabnya ialah karena Negus ini kenal dan menaruh rasa hormat terhadap Amr yang sering bolak-balik ke Habsyi dan mempersembahkan barang-barang berharga sebagai hadiah bagi raja. Di waktu kunjungannya yang terakhir ke negeri itu, tersebutlah berita munculnya Rasulullah yang menyebarkan tauhid dan akhlak mulia di tanah Arab. Raja Habsyi itu menanyakan kepada Amr, kenapa ia tak hendak beriman dan mengikutinya, padahal orang itu benar-benar utusan Allah. "Benarkah begitu?" tanya Amr kepada Negus. "Benar," jawab Negus. "Turutilah petunjukku, hai Amr, dan ikutilah dia. Sungguh dan demi Allah, ia adalah di atas kebenaran dan akan mengalahkan orang-orang yang menentangnya." Secepatnya Amr, ia mengarungi lautan kembali ke kampung halamannya, lalu mengarahkan langkahnya menuju Madinah untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dalam perjalanan ke Madinah itu, ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha yang juga datang dari Mekah dengan maksud hendak baiat kepada Rasul SAW. Ketika Rasulullah melihat ketiga orang itu datang, wajahnya pun berseri-seri, lalu berkata kepada para sahabat, "Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Mula-mula tampil Khalid dan mengangkat baiat, kemudian majulah Amr dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan berbaiat kepada Anda
asal saja Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hai Ammar, berbaiatlah karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya." Tatkala Rasulullah SAW wafat, Amr bin As sedang berada di Oman menjadi gubernurnya. Dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, jasa-jasanya dapat disaksikan dalam peperangan-peperangan di Suriah. Kemudian dalam membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Amr tidak hanya seorang panglima perang tangguh sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lain. Ia tak hanya seorang diplomat ulang sebagaimana Muawiyah, tapi juga seorang negarawan yang pintar memerintah. Bahkan bentuk tubuhnya, cara berjalan dan bercakapnya memberi isyarat bahwa ia diciptakan untuk menjadi amir atau penguasa. Hingga pernah diriwayatkan bahwa pada suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihatnya datang. Ia tersenyum melihat caranya berjalan itu, lalu berkata, "Tidak pantas bagi Abu Abdillah untuk berjalan di muka bumi kecuali sebagai amir." Tetapi di samping itu, ia juga memiliki sifat amanat, menyebabkan Umar bin Khattab, seorang yang terkenal amat teliti dalam memilih gubernur-gubernurnya, menetapkannya sebagai gubernur di Palestina dan Yordania, kemudian di Mesir selama hayatnya Al-Faruq. Amr bin As adalah seorang yang berpemikiran tajam, cepat tanggap dan berpandangan jauh ke depan. Di samping itu, ia juga seorang yang amat berani dan berkemauan keras dan cerdik. Pada tahun ke-43 Hijriah, Amr bin As wafat di Mesir ketika menjadi gubernur di sana. Di saat kepergiannya itu, ia mengemukakan riwayat hidupnya. "Pada mulanya, aku ini seorang kafir dan seorang yang amat keras sekali terhadap Rasulullah SAW, sehingga seandainya aku meninggal pada saat itu, pastilah aku masuk neraka. Kemudian aku berbaiat kepada Rasulullah SAW. Maka tak seorang pun di antara manusia yang lebih kucintai dan lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Dan seandainya aku diminta untuk melukiskannya, maka aku tidak sanggup karena disebabkan hormatku kepadanya. Aku tak kuasa menatapnya sepenuh mataku. Maka seandainya aku meninggal pada saat itu, besar harapan aku menjadi penduduk surga. Kemudian setelah itu, aku diberi ujian dengan beroleh kekuasaan, begitupun dengan hal-hal lain. Aku tidak tahu apakah ujian itu akan membawa keuntungan bagi diriku ataukah kerugian." Lalu diangkatnya kepalanya ke arah langit dengan hati yang tunduk sambil bermunajat kepada Tuhannya yang maha besar lagi maha pengasih. Seraya berdoa, "Ya Allah, aku ini orang yang tak luput dari kesalahan, maka mohon dimaafkan. Daku tak sunyi dari kelemahan, maka mohon diberi pertolongan. Sekiranya daku tidak beroleh rahmat karuniamu, pasti celakalah nasibku." Wallahu a'lam.